nek kuat diangkati, nek ra kuat ya utang PRI gitu. Itu kan slogan yang paling umum untuk rental sound system gitu ya. Ini adalah saya cerita sebuah kenyataan bahwa rental sound system itu kalau nggak ngutang itu nggak asik, bos. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Apa kabar bos? Saya tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan bosku semua diberi kesehatan dan diberi kecukupan rezeki tentunya. Oke ya bos, kita cerita mungkin melebar ke sana ke sini, tapi ya intinya saya pengen ngobrol aja karena udah lama saya nggak di depan mikrofon, sudah lama juga tidak di depan kamera, jadi ada rasa kangen gitu, rasa kangen pengen ketemu, pengen ngobrol sama teman-teman gitu. Tapi sebenarnya juga saya kepengen live streaming ya, tapi mengingat satu dan lain hal, kalau live streaming juga butuh peralatan yang memadai dan saya kebetulan juga belum punya perangkat yang bisa digunakan untuk live streaming. Ya, saya akan cerita tentang sesuatu hal yang walaupun tidak semua ya, tapi ini adalah satu hal yang lazim dilakukan oleh para penghobi sound system. Ya, yang paling awal saya akan cerita begini, bos. Sebuah rental sound system adalah sebuah siklus yang notabene banyak teman-teman yang cerita bahwa hobi mahal gitu ya. Hobi yang mahal adalah hobi ya, selain hobi sound system ada juga hobi-hobi yang lain yang mahal tentunya, yang sifatnya positif, artinya seperti itu ya. Tapi di antara sekian hobi yang kategorinya mahal, sound system adalah hobi yang cukup mahal bos. Ya, kenapa saya bilang mahal? Karena satu dan lain hal yang menjadikan mahal itu karena semua komponen elektronik yang dipakai untuk kelengkapan sebuah rental sound system itu harganya memang tidak murah bos. Jadi ya wajar saja kalau ini dibilang hobi mahal. Menggarisbawahi dari banyak teman-teman yang cerita bahwa sound itu hobi mahal ya, karena saking mahalnya itu harus ngutang BRI. Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki hobi pada dunia sound system, ya otomatis kalau saya sih bilang jangan coba-coba main di area situlah ya, karena ini area-area yang cukup rawan dengan finansial gitu. Kemudian juga cukup rawan dengan godaan iman. Ya jujur saja saya bilang gitu ya. Karena porsi-porsi ini kalau kita tidak benar-benar kuat juga pasti akan goyang. Artinya ya walaupun tidak semua, tapi ini adalah sebuah celah dari hobi sound system itu sendiri. Tapi jika memang kita menekuninya memang artinya hanya sekedar benar-benar menyalurkan hobi, ya insya Allah selamat ya, selamat. Artinya selamat dari hal-hal yang sifatnya negatif tersebut. Menekuni dunia sound system itu, saya yakin juga pasti di antara teman-teman itu terjadi banyak keluhan di lapangan ya, terutama dengan penyewa yang terkadang mintanya sewanya murah tapi kemudian kualitasnya mintanya bagus gitu. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang klasik. Kemudian juga yang lebih klasik lagi, seumpama ada duit saweran ternyata kru soundnya itu tidak dapat jatah, yang dapat jatah itu orang-orang panggung saja gitu ya. Ya itu juga sebuah trouble juga gitu. Sebenarnya sih kembali kepada sebuah kesadaran saja bahwa
namanya kru sound system itu juga punya peran besar, bos. Artinya bukan hanya kesuksesan acara itu bukan berarti orang panggung saja yang mensukseskan gitu. Akan tetapi jika kemudian soundnya feedback terus, kemudian soundnya juga tidak enak, tidak huruf gitu ya, ya otomatis sebuah event itu tidak akan menjadi ramai, tidak akan menjadi meriah, dan acaranya juga tidak akan sukses jika sound systemnya tidak mendukung. Akan tetapi bos, kadang-kadang kecenderungan orang itu menyepelekannya begini. Apa yang menjadi tugas dari seorang kru sound itu ya sebenarnya berat, tapi karena disepelekan itu kemudian kita juga ya ibaratnya gimana ya, berontak lah ya. Hati kecil kita itu nggak bisa di kayak gituin gitu loh. Sebuah permisalan saja begini bos, kadang orang yang mau nyewa sound itu juga cenderung menutup-nutupinya begini, karena mereka tidak mau dengan tarif yang mahal, jadi mereka kemudian mengelabui kita. Wah, acaranya cuma ini aja kok mas, tahu-taunya begitu jreng, kita kan cuma bawanya yang porsi kecil, porsi ekonomis yang dia minta gitu. Tapi setelah kita pas perform, ternyata ada hadrohnya, ada sulapnya, ada orkes dangdutnya, wah berantakan lah. Kembali kita yang menjadi tenaga sound systemnya itu tadi yang jadi bulan-bulanan, artinya pasti akan menjadi sebuah bahan bulian gitu. Gimana soundnya kayak gini, nggak profesional, nggak apa. Ya kita sendiri bingung mau jawabnya gitu. Kita mau jelasin bahwa situ sewanya berapa gitu loh. Kalau sewanya mencukupi ya saya bawa perangkat yang memang bisa mengcover keseluruhan dari acara itu tadi gitu loh. Kalau seandainya hanya sekedar kayak sewa apa sih ya kecil-kecil gitu ya, nilainya terlalu kecil gitu. Jadi ya kita juga menyesuaikan budget gitu. Kalau budgetnya kecil ya otomatis kita akan tekan budget kita supaya membawa alat juga secukupnya saja sesuai dengan nilai sewa yang diberikan oleh sang user itu tadi. Untuk membuat sebuah rental sound system yang tiba-tiba beduduk gitu ya, ternyata sudah komplit, sudah ada FOH-nya, sudah ada set fill-nya, sudah ada monitornya, kemudian mixernya juga digital, dan alat-alat pendukungnya, power-powernya ada apa, itu nilainya nggak murah bos. Sudah bukan rahasia lagi ya bahwa ya contoh saja lah, saya jangan orang lain lah, saya saja gitu loh. Untuk melengkapi peranti-peranti sound system yang dibutuhkan, katakan mulai dari speaker yang tadinya saya hanya punya cuman 12 in, kemudian naik lagi ke 15, kemudian naik lagi pada aksesorisnya, butuh ini, butuh itu, kemudian kabel mic-nya ya, apalagi yang misalkan hadroh harus kabelnya banyak, mic-nya banyak, kemudian juga harus punya perangkat pendukung yang memadai, power-powernya juga iya gitu. Ini adalah saya cerita sebuah kenyataan bahwa rental sound system itu kalau nggak ngutang itu nggak asik bos. Ya jujur saja gitu loh. Tapi ini bagi pelaku yang memang utang gitu. Kalau memang yang punya duit sendiri banyak ya pastinya gitu loh, pastinya kepengen ini nyoh, kepengen ini beli, kepengen ini langsung gitu, langsung cash, tidak pakai angsuran gitu loh. Lah kalau semacam kayak saya ya jujur saja, saya untuk membesarkan sound system artinya perangkat-perangkatnya itu jujur saja juga awal-awalnya memang saya mengawali dari dunia pinjaman itu tadi, karena secara logika itu tidak mungkin dari keluarga yang ya hanya cukup saja gitu ya, kemudian tiba-tiba banting setir alih profesinya ke dunia sound system yang notabene dengan modal yang tidak sedikit gitu loh. Ya otomatis pasti
kan sudah ada pepatahnya gitu bahwa nek kuat diangkati, nera kuat ya utang PRI gitu. Itu kan slogan yang paling umum untuk rental sound system gitu ya. Jadi ya mohon maaf saya tidak di-endorse sama itu tadi ya, itu saya di-endorse itu tadi. Tapi ya tidak mungkin lah kalau seandainya kita kemudian punya nafsu besar tapi tenaganya kurang. Artinya tenaga kurang itu untuk membeli segala kebutuhan sound system itu dengan duit kita sendiri, kecuali kita mesti mungkin dapat warisan atau mungkin orang tua kita yang kelebihan harta, itu mungkin bisa terjadi seperti itu tanpa dengan bantuan dari pihak lain pun kita mampu untuk berdiri sendiri gitu loh. Artinya ada suplai dari orang-orang di sekeliling kita, semisal orang tua kita atau mungkin kakak atau mungkin adik, pokoknya intinya dari keluarga kita lah yang support kita. Tapi buat individu-individu yang kreatif, kemudian individu-individu yang pengen maju juga gitu, rasanya ya satu-satunya jalan ya seperti itu ya, harus menggunakan pihak ketiga untuk melancarkan usahanya gitu. Sebenarnya apapun sih ya, bukan hanya rental sound system saja, apapun gitu yang selama dia kemudian belum bisa berdiri sendiri ya pasti membutuhkan pihak ketiga gitu loh. Yang notabene pihak ketiga itu membantu melancarkan dari sisi urusan pendanaannya gitu. Kemudian bos saya juga cerita bahwa ya temen gitu loh, teman cerita bahwa wah itu riba itu pedes bos kalau cerita kayak gitu. Tapi saya cerita sama bosku saja ya, ini saya cerita. Saya hanya membuat sebuah ilustrasi begini. Dari sisi orang yang kemudian menjudge bahwa itu riba, iya memang itu riba gitu, memang itu riba. Tapi kalau buat saya sih ada kalanya bisa ditolerir ya. Artinya begini, kita kemudian meminjam, artinya dengan membeli secara angsuran itu ya otomatis kan kalau kita sudah berkeluarga otomatis untuk menafkahi keluarga kita gitu. Lah, dari sisi mana kita mendapatkan uang sebanyak itu untuk membesarkan usaha jika kemudian kita tanpa dibantu dari pihak ketiga tersebut, atau katakan ya wes PRI apa apalah ya, pokoknya itulah pihak ketiganya yang saya maksud itu gitu ya. Walaupun tidak merujuk pada satu perbankan saja, BRI atau mungkin yang lain atau mungkin Bank Mendreng ya. Itu juga bagian yang punya andil untuk membesarkan usaha kita. Jadi dengan logikanya begini, ketika teman saya tersebut kemudian bersikukuh bahwa saya nggak mau utang, iya saya juga pengennya nggak mau utang bos, saya juga pengennya nggak mau utang. Tapi apa daya gitu loh, ketika kemudian kita hanya ngejob atau perform tapi hanya tampilannya itu saja dan suaranya tidak jauh dari 5-10 meter saja, ya otomatis kan akhirnya juga kita benderanya nggak bisa berkibar gitu loh. Adanya bendera kita berkibar, kemudian adanya nama kita dikenal, ya itu tadi karena kita bisa memanage usaha kita gitu, dari mulai yang awalnya kecil ngerintis mulai dari segini ya kemudian tumbuh besar dan otomatis semakin usaha kita semakin besar, apapun jenis usahanya, kalau sudah semakin besar pasti butuh sumber dana juga yang cukup besar juga gitu. Lah tapi bagaimana jika kemudian kita tidak punya basic pendanaan yang kuat, ya otomatis pasti akan larinya ke sana lah bos. Dan ketika itu saya juga ngobrol sama teman saya itu yang menjudge bahwa wah ini riba bos, janganlah. Terus saya bilang, ente punya duit nggak yang boleh saya pinjem terus nggak pakai bunga? Tapi dia diem bos. Dia diem nggak jawab gitu. Ya itu saya kuncinya gitu, kalau Anda menjudge ini riba, ya oke lah, sini saya dipinjemin duit gitu. Saya dipinjemin duit tapi tanpa bunga gitu loh. Kemudian untuk angsurannya ya boleh dibilang seperti BRI lah, bertahap, tiap bulan atau mau triwulan atau mau apa itu terserah, dan jangka waktunya itu berapa supaya bisa
misalkan duit sekian dibagi setahun, apa 2 tahun, apa 5 tahun gitu. Jadi tapi dengan yang notabene tanpa bunga itu tadi. Bunga kan riba bos, saya tadi bilang. Bunga kan riba bos, jadi Anda pinjami saya duit tapi jangan pakai bunga. Tapi ternyata jawabannya apa? Iya diem aja gitu loh, diem aja gitu. Jadi sudahlah, kita jangan cerita yang seperti itu. Artinya bukan berarti saya menomorduakan hukum syariat, itu bukan ya, tapi cobalah kita pelajari lagi buat apa kepentingannya. Semisal kita pinjam kemudian buat foya-foya, buat hura-hura, buat jeng-jeng yang tidak tentu arah, lah itu mubadir kalau buat saya gitu loh. Lah selama kita kepentingannya memang untuk membesarkan usaha dan kembali lagi usaha kita untuk menafkahi keluarga, saya pikir oke-oke saja gitu ya. Dan kemudian kita juga mampu untuk mengangsurnya gitu, membayar kembali hutang kita gitu loh. Itu yang paling penting. Jangan sampai kemudian kita niat hutang tapi nggak niat nyaur gitu lah, itu parah bos. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Tapi apa yang saya bilang ini jangan kemudian dihakimi ya. Dihakimi artinya wah Anda nggak percaya riba. Bukan nggak percaya bos, kita cerita nyambung ke poinnya gitu loh. Jangan kemudian menjat bahwa nggak percaya ini, nggak percaya itu. Bukan seperti itu. Tapi saya mencoba berpikir dengan logika saja ya, dengan logika saja. Tadi sudah saya jabarkan gitu. Situ mau nggak ngutangin saya tanpa bunga? Kan nggak riba, berarti kalau tanpa bunga. Ya. Mau dibilang mau pakai syar'i ya silahkan, mau pakai apa ya silahkan. Yang penting intinya kan tidak ada bunga, wong syar'i aja ada bunganya. Intinya kan seperti itu kan. Ujung-ujungnya kalau dengan syar'i bedanya gini, ijabnya itu kan bagi hasil gitu kan. Tapi ternyata jika kita pilot juga, tapi mereka kan nuntut kembalian duitnya juga. Omong kosong lah kalau seandainya misalkan nggak mau apa namanya terima kembalian duitnya, atau mungkin tanpa agunan misalnya seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman merasa iya ya silahkan komen di bawah ya, artinya mengiyakan iya bang, iya mas saya ini juga kayak gini. Atau mungkin mau mendebat ya, tapi konteks ini saya tidak butuh perdebatan. Kalau debat ya silakan utangi saya gitu loh, utangi sekian, kemudian tanpa bunga dan angsurannya ringan, ya oke saja, tidak masalah gitu. Jadi poinnya seperti itu bos. Saya hanya pengen cerita saja bahwa dunia sound system adalah dunia yang butuh modal gede gitu ya, butuh modal gede. Nah kemudian sisi yang lainnya juga kadang-kadang masih bikin miris ya, kalau ternyata orang masih tidak ngerti bahwa perjuangan seorang sound system untuk mensukseskan acara itu cukup berat bos. Di samping berat memang alat-alatnya juga berat, kemudian juga sampai kemudian terjadi acara itu tidak sukses, artinya gara-gara sound system itu ya otomatis kan akan berimbas kepada semua pengunjungnya, kemudian kitanya juga yang kemudian kena juga, gimana nih soundnya jelek kayak gini. Ya itu tadi, kalau cerita pengen bagus juga butuh duit gede dan butuh perangkat-perangkatnya juga harus perangkat yang bagus buat bos, perangkat yang bermerek, artinya seperti itu. Kalau perangkatnya hanya ecek-ecek, kemudian equalizer rakitan, kemudian hanya pakai tone control, cuman pakai parametrik, ya nggak bakalan horeg bos ya. Kemudian juga misalkan speakernya hanya speaker aktif, ya nggak bakalan horeg gitu. Jadi itulah sebuah penjabaran yang mudah-mudahan cerita saya ini bisa dimengerti oleh konsumen, calon konsumen kita, supaya kemudian bisa mempertimbangkan lah antara harga yang kita pasang dan juga sesuai dengan hasilnya gitu. Dari harga yang segitu, hasilnya ya outputnya akan segitu horegnya gitu loh. Nah, kalau seandainya harganya dari awal memang tidak ada kesepakatan, artinya dengan kesepakatan yang mintanya ekonomis,
ketika kita kasih ekonomis, ternyata acaranya wah gitu yo. Acaranya macam-macam, ada hadrohnya, ada terbangannya, ada kemudian jaranannya. Wow, ya kita ngenes bos jadi tukang soundnya. Makanya perjanjian dari awal itu saya pikir lebih baik ya bos ya, kalau seandainya calon konsumen itu terbuka, Mas saya mau sewa sound system hanya untuk walimahan saja Mas, sudah titik, gak ada cara lain. Nah itu pasti harganya juga akan ekonomis bos. Tapi seekonomisnya sound system itu juga pasti ada biaya akomodasi bos. Artinya dari sisi kita ngerental, umpamanya kita nggak punya mobil ya, kita ngerental apa tosa, apa mobil, itu otomatis ngerental. Kemudian juga kita membayar kru kita bos, ya kru kita juga wajib diberi bayaran gitu, karena mereka kerja ke kita kan juga. Kalau kata Nabi sih, jangan sampai nunggu keringatnya kering kemudian baru kita bayar gitu. Selagi dia selesai keringatnya masih basah, kita tunaikan kewajiban kita untuk membayar mereka. Jadi sama-sama menyenangkan dan sama-sama dia juga enak ikut kita. Kita juga katakan tidak menyiksa dia gitu. Begitu selesai kita kasih, ya om, amplopnya gitu lah, intinya seperti itu gitu. Ya itu tadi saya cerita tentang walaupun sekecil apapun tetap sound bukan berarti hal yang disewa murah hanya 150 kemudian 200 gitu ya. Ya kalau hanya mungkin speaker aktif 2 sih ya mungkin nggak masalah, dan tapi tergantung toleransi saja, tawar menawarnya kira-kira gimana jadinya gitu loh ya. Tapi kalau seandainya mintanya yang horeg, bisa buat organ tunggal, kemudian bisa ada kendang blankpaknya, bisa ada kendang koplonya, ya otomatis harganya pasti bervariasi gitu ya, bervariasi tergantung nilai dari jobnya itu sendiri. Oke, barangkali teman-teman pengen sharing kira-kira berapa sih ya nilai job yang pantas gitu loh untuk sekali kita mentas. Kalau di sini sih ya di Tegal itu biasanya kalau sekali mentas ya hitungannya berarti berapa ya, 8 jam ya, 8. Pokoknya dari siang, ya misalnya dari siang ya, siang itu kadang sampai sore. Sore itu berarti kita udah off dan udah dibilang satu job terselesaikan gitu loh. Lah seumpamanya kita konsumennya kemudian nambah lagi malamnya, Mas malamnya lagi ya. Ya malamnya lagi berarti dengan 2 tarif itu, tapi tentunya tidak kemudian semisal ini 1 juta, malamnya 1 juta lagi, ya mungkin enggak, tergantung dari komprominya antara calon konsumen dengan pemilik rentalnya itu tadi. Kalau seandainya pemilik rentalnya katakan tidak punya toleransi, ya berarti siang 1 juta, malamnya 1 juta. Oke bos, kira-kira begitu saja ya. Saya pengen ceritanya hanya seputar tadi masalah rental sound system yang butuh pembiayaan, dan menggarisbawahi dari banyak teman-teman yang cerita bahwa sound itu hobi mahal ya, karena saking mahalnya itu harus ngutang BRI. Oke bos, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.